Ada anggapan bahwa kedekatan Yesus dengan perempuan berarti ia memiliki hubungan tersembunyi. Tetapi Injil justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yesus hidup di tengah budaya yang membatasi perempuan, namun ia mendekati mereka bukan untuk memiliki, melainkan untuk memulihkan. Di sekitar Yesus ada para ibu, ada murid, ada saksi, dan ada pelayan. Kedekatan itu nyata, tetapi tidak satupun Injil menyebut relasi romantis. Kisah-kisah ini bukan tentang pernikahan yang disembunyikan, melainkan tentang martabat yang dipulihkan. Perempuan pertama, Maria, ibu Yesus. Perempuan yang paling dekat dengan Yesus sejak awal hidupnya adalah Maria, ibunya. Injil tidak pernah menyembunyikan kisah Maria. Kehamilannya dicatat dengan jujur, ketakutannya dicatat, ketaatannya dicatat. Maria bukan tokoh yang dipoles. Ia adalah seorang ibu yang percaya kepada Allah di tengah risiko dan penderitaan. Ia hadir saat Yesus dilahirkan. Ia hadir di awal pelayanannya, dan ia juga hadir di kaki salib. Namun Injil dengan jelas menunjukkan kedekatan Maria dengan Yesus adalah kedekatan seorang ibu, bukan relasi romantis, dan bukan pernikahan tersembunyi. Jika Injil berani mencatat kisah Maria secara terbuka, maka tidak ada alasan Injil menyembunyikan pernikahan Yesus jika itu benar-benar ada. Perempuan kedua, Maria Magdalena. Nama Maria Magdalena sering disalahpahami. Ia kerap digambarkan sebagai perempuan dengan masa lalu gelap, bahkan dikaitkan secara romantis dengan Yesus. Namun Injil tidak pernah menyebut Maria Magdalena sebagai istri Yesus. Injil hanya mencatat satu hal: Yesus membebaskannya dari belenggu yang mengikat hidupnya. Sejak saat itu, Maria Magdalena mengikuti Yesus sebagai murid, bukan sebagai pasangan. Ia hadir saat banyak murid pergi. Ia berdiri di dekat salib ketika yang lain menjauh, dan ia menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Kedekatan Maria Magdalena dengan Yesus adalah kedekatan seorang murid kepada gurunya, bukan relasi romantis yang disembunyikan. Injil menunjukkan kesaksiannya, bukan mengaburkan perannya. Perempuan ketiga, Maria dari Betania. Marta dari Betania. Di Betania, Yesus sering singgah di rumah dua saudari, Maria dan Marta. Marta dikenal sebagai pelayan, sibuk memastikan semua berjalan baik. Maria memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Dalam budaya saat itu, posisi seorang murid hampir selalu milik laki-laki. Tetapi Yesus tidak menolak Maria. Ia menerima perempuan sebagai murid tanpa syarat, tanpa relasi tersembunyi. Hubungan Yesus dengan Maria dan Marta adalah hubungan guru dan murid, sahabat dan keluarga, bukan hubungan romantis. Injil tidak menggambarkan kedekatan yang disamarkan, melainkan pemuridan yang dimuliakan. Perempuan keempat, perempuan Samaria. Salah satu percakapan paling panjang dan paling dalam yang dicatat Injil antara Yesus dan seorang individu terjadi dengan seorang perempuan Samaria. Ia bukan murid dekat, ia bukan pengikut sejak awal, ia bahkan datang sendirian ke sumur, tanda hidup yang penuh luka dan penolakan sosial. Namun Yesus tidak mendekatinya dengan romantisasi. Ia berbicara tentang kebenaran, tentang dosa, tentang penyembahan yang sejati. Yesus membuka identitasnya sebagai Mesias, sesuatu yang jarang ia lakukan secara langsung. Kedekatan itu bukan relasi pribadi tersembunyi, melainkan dialog terbuka yang mengubah arah hidup. Perempuan itu pergi, bukan membawa rahasia, tetapi membawa kesaksian. Perempuan kelima, wanita-wanita yang melayani Yesus. Injil Lukas mencatat bahwa dalam perjalanan pelayanannya, Yesus tidak berjalan sendirian. Bersamanya ada para murid dan juga beberapa perempuan yang melayani dari
menyebut mereka secara terbuka, tanpa kode, tanpa isyarat tersembunyi. Peran mereka jelas, mendukung pelayanan, menopang perjalanan, dan menjadi bagian dari komunitas murid. Kedekatan ini bukan hubungan rahasia. Ini adalah pelayanan yang transparan, terbuka, dan dicatat apa adanya. Jika Yesus memiliki relasi pernikahan, Injil tidak akan hanya mencatat para pelayan dan melupakan istri, tetapi Injil tidak pernah melakukannya. Yang dicatat adalah komunitas, pemuridan, dan pelayanan, bukan pernikahan yang disembunyikan. Injil tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Maria, ibu Yesus, dicatat dengan jujur sejak awal, dari kehamilannya hingga ia berdiri di kaki salib. Injil Lukas pasal 1, Injil Yohanes pasal 19 ayat 25, Maria Magdalena disebut bukan sebagai istri, melainkan sebagai saksi pertama kebangkitan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 16-18, Maria dan Marta diterima sebagai murid dan pelayan, duduk untuk belajar dan melayani dengan setia. Injil Lukas pasal 10 ayat 38-42, perempuan Samaria berdialog dengan Yesus di ruang publik tentang kebenaran dan penyembahan. Injil Yohanes pasal 4 dan Injil mencatat perempuan-perempuan lain yang melayani dari harta mereka secara terbuka dan apa adanya. Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3, jika Yesus memiliki istri, Injil tidak akan diam, karena Injil tidak pernah takut mencatat hal yang nyata. Kedekatan Yesus dengan perempuan bukanlah pernikahan yang disembunyikan, melainkan martabat yang